Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa sahabatihi wa qarabatihi li rasulillahi ajmain wa ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin wa a'immatir rasyidin wa arwahi jami'i masyayikhina wa 'allimina li abaina wa mahdina wa li jaddina wa li jaddina wa li jami'il amwati mu'minina wa minal muslimin muslimat syamilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Qala an Abi Sulaiman Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna faqamna indahu 20 lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa wa dhanna anna qad istaqna ahlana fasa'alna amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu salata kadza fi hina kadza wa sallu kadza fi hina kadza fa iza hadratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Sayyiduna Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu an berkata, kami daripada pemuda yang seusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang pengasih dan lembut. Maka ia menyangka kalau kami sudah rindu kepada keluarga kami. Dan ia bertanya kepada kami tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Maka kami kabarkan kepadanya. Maka ia bersabda, pulanglah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka dan ajarkan kepada mereka dan suruhlah mereka dengan sembahyang dan sembahyanglah oleh kalian ini sembahyang pada waktu ini dan ini, maksudnya disuruh sembahyang zuhur lah waktunya tergelincing matahari, asar kena waktunya ini, kena maghrib pas tenggelam matahari, isya begini-begini. Jadi dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang dan waktu-waktu sembahyang. Jadi ujar Sayyiduna Abu Malik bin Sulaiman, kami daripada pemuda yang seusia, artinya kami dan beberapa orang pemuda nang lain nang umur kurang lebih aku juga, kami datang lawan Rasulullah. Kemudian kami tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa hari? 20 hari belajar lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami 20 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ini orangnya pengasih dan lembut. Nabi paham, Nabi pengertian. Oh, bubuhan kami 20 hari sudah di sini sudah. Lalu kada rindu kalawan mama, kada rindu kalawan abah. Mun ada jakanya Rasulullah tuh lah. Kayak kita di sini ya Allah. Nah, bepina keganangan kawan mama.
agak nangan dah bulik berata ikannya lah kena bila memula pina-pina pulang pina-pina galau sudah macam-macam apa nih kagak nama kayak kan inggih ulun sate kagak dah bulik dulu 2-3 hari Masya Allah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kami sudah berada bersama Rasul, belajar bersama Rasul 20 hari, Rasul paham. Beliau menakunakan lawan kami, maka ia menyangka kalau kami sudah rindu. Jelas 20 hari sudah tapi salawan keluarga. Lalu Nabi bertanya, kayak apa keluarga, kayak apa abah Hikam, kayak apa kakak Hikam, kayak apa ini. Nah, berkisah kami tentang keluarga kami Jesiden. Lalu kenapa jar Nabi? Pulanglah kalian. Dah bulik sudah. Sadang bulik sudah. Bukan ini berapa bulan dah kada bulikan? Kaina bulikan kena bulan Desember. Ya Allah puas-puas bulik gitu. Dimanfaatkan bujur-bujur. Nah, kalau Rasulullah sahabat-sahabat 20 hari aja bulikan dah. Karena bila pinahana belajar ada tangan pengalaman Nabi. Nah, kalau kita jangan, kita ada aturan sini yang lah sabar jangan sabar. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian aja. Sebab ya tadi bukan kita nih kalau bulik tuh kadang-kadang ingat lagi di pondok rami karamian di rumah. Dan lalu bulik ke pondok nih rasa-rasa kada rami lagi sudah. Dan makanya tuntungakan dulu ulangan, tuntungakan belajar tuh. Kayaknya bila sudah habis aja ada waktunya bulik. Nah, ya kan? Nah kalau baginda Rasulullah SAW sini paham, sini orangnya pengasih, sini orangnya lembut, betakun kayak apa habar, kayak apa dah bukan. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Dah, aku pakumpulan mama Hikam, pakumpulan abah Hikam. Tampul mama masih ada, tampul mama masih ada, abah masih ada. Dan ajarkan kepada mereka. Nah, pernah diajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang dilajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Sebarkan ilmu yang datang di sini, bawa ke rumah, bawa ke wadah Hikam, bawa ke kampung Hikam, belajaran di sana. Suruhlah mereka dengan sembahyang. Karena sembahyangan subuh 2 rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya begini-begini. Nah, Nabi. Lah subuh jangan sampai kesiangan. Nah, apabila sampai waktu sembahyang, maka hendaklah azan di antara kalian. Nah, kaina Nabi bila sampai ke rumah, bila sampai waktu sembahyang azan. Dan hendaklah menjadi imam orang yang tertua di antara kalian. Nah ini di antara adab. Di antara adab nang menjadi imam itu munnya kawa jaka kita di sini aliyah. Munnya kawa nang tertua umur. Ya kan? Jangan nang anom bedahulu maju tawarit tapi ya tadi makanya aliyah sudah nang kelas 4, 5, 6 ini harus bisa imam. Jangan sampai bisa sanawiyah. Sanawiyah bagus bacaannya kalau ayat hafal. Sekalinya aliyah ada bani maju. Nah, maka nang disuruh nang tuha. Nang disuruh orang-orang nang tak tinggi. Jangan ading-ading kita suruh bawirid aja inya dulu. Latihan baca doa. Tapi kalau imam ini khas. Mau ada ustadz dulu jadi imam. Kecuali ustadz yang menyuruh ustadz dah, kamu jadi imam. Ini kelas berapa nih? Kelas 3 ustadz, 3 apa? 3 aliyah. Dah, maju imam. Nah, tapi kalau nya utamakan dulu nang tuha dulu, nang alim dulu. Nang bagus bacaan macam-macam. Jadi Nabi kita hendaklah menjadi imam oleh orang yang tertua di antara kalian. Akbaru minkum. Orang nang lebih tertua. Jangan kakak-kakan dulu mun ada orang tua. Jadi makanya jadi kadang-kadang buah nikah nang kelas 4, kelas 5, wabil khusus kelas 6 itu wajib diduduk di depan sini nih. Kesan imam. Jangan nang tuanya masbuk terus. Nang tuanya masbuk. Kakak-kakan mah kabasusun ya bingung mencari siapa imamnya cangang ke belakang. Kalawasan membaca salawat sudah maju aja kamar lagi pas hanya berdirian di belakang mas bukan kelas 4 misalnya kelas 5 kelas 6 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bukan ustaz mehir-mehirkan buah nikam itu ada artinya harus semangat
Jangan sampai kalah, kan lebih alim, lebih lawas berdiam di sini. Apalagi abah, pacangan mahadang nih, jabah lah bulan Ramadan lah. Di bulan Ramadan sudah tinggal setengah tahun lagi, siap-siap imam. Ya di sinilah latihannya sudah. Latihan bawirid, latihan baca doa jamak, doa pribadi. Jangan doa pribadi dibaca jadi imam, mesti harus Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alni, jangan Allahumma ja'alni itu sorangan. Ya kan? Nah, belajar itu supaya ketika ikam sampai di kampung kena itu kada ada lagi orang menagur. Kenapa yuk sudah beres, sudah di sini sudah. Tapi kalau kada teruji ilmu ikam ketika sampai di kampung kena, lalu kada wani terjun ke lapangan. Ya, ini nasihat gasanan kakak-kakak kita kelas alia itu, usahakan jadi imam belajar. Jadi imam zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau ada ustad, tapi kalau nyakad ada ustad, maju nang tetuha dulu. Ya. Karena itu aturannya seperti itu telah. An Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah ngaran kuitan lah. An Abdullah ibni Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah radhiyallahu an anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa iza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis salati farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya. Ujar Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an lawan Sayyiduna Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, sesungguhnya aku melihat engkau senang mengembala kambing. Kami ketujuh bagaduhan kambing dan berada di kampung. Maka apabila engkau berada di kandang kambing engkau atau di kampung engkau, maka azanlah bagi sembahyang dan angkat suara engkau dengan azan itu. Maksudnya apa dia? Maksudnya kada mesti ngaran azan tuh di masjid, kada mesti di langgar. Di mana didirikan sembahyang berjamaah, misalnya sembahyang zuhur di Pahumaan, di orang Bahuma. Di situ orang Bahuma banyak, di sana ada Bakabun, sana ada nang limaunya, di sini ada nang bertanam padi. Lalu ikam pas sampai zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Pahumaan azan, boleh lah. Memang dianjurkan itu azan sembahyang wajib. Karena pacangan didirikan sembahyang berjamaah. Jadi paling kada orang tahu sembahyang zuhur sudah nih. Ayo sedang naik, ayo nang mengiru kambing, mengiru ayam, nang bahuma, nang betani, ayo ampihan. Kalau di kampung Ustaz bahari dia muntah itu kalau sudah jam 12 dauh berbunyi. Hujan kan? Tadi hujan enggak? Dauh apabila sudah orang azan, ada kena di masjid dung nah Allah azan. Jadi daun itu berbunyi menandakan bahwasanya waktu sudah sampai dan pacangan sembahyang. Jadi azan itu kada mesti dilanggar. Di rumah misalnya kan sembahyang dua bini punya kawa azan. Sembahyang misalnya sembahyang apa ngarannya di rumah sembahyang hajat. Orang acara sembahyang hajat, sembahyang maghribnya di rumah juga. Dah sembahyang maghribnya azan walaupun kada di masjid dilanggar. Itu maksudnya. Lawan pulang jasidin dan angkat suara engkau dengan azan itu. Nyaringi. Jadi Ustaz tanya azan itu jangan seadanya, nyaringi azan. Apa hikmahnya? Karena tiada mendengar kerasnya suara muazzin oleh jin dan manusia atau sesuatu apa saja napa haja nang mendengar suara kita, melainkan ia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Karena semua nang mendengar suara kita napa haja
manusia kah, jin kah, rumput kah, binatang kah, kaina inya menyaksikan lawan kita bahwasanya kita lah nang azan pada waktu zuhur semalam. Iya ya Tuhan, iya ai, ujar buhan binatang, ujar manusia, aku mendengarnya azan semalam. Makin nyaring makin banyak saksi. Biasanya bila saksi banyak, jika orang dalam persidangan pasti menang sudah, karena banyak saksi yang melihat. Nyaring-nyaring. Makanya orang bahari itu lagi belum ada mic di mana di atas menara azan. Nah, jangan uciak nyaringnya sekali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nyaring-nyaring. Nah, kenapa ya? Supaya kena di hari kiamat kita apa ya? Banyak saksinya. Nah, banyak yang memintakan ampun. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah, riwayat daripada Sayyidina Muawiyah berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, muazzin itu terlebih panjang lehernya pada hari kiamat. Umayjar, kayak apa panjang lehernya? Supannya Bang aja leher panjang kayak jerapah aja. Nah, maksudnya apa? Ujar ulama, maksud daripada terlebih panjang lehernya itu pertama adalah paling banyak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Paling banyak kaina di hari kiamat orang yang paling dirahmati oleh Allah adalah orang yang katuju azan di dalam dunia. Bagus azannya. Bila kita azan banyak orang datangan, Masya Allah. Mun kawa azan tuh, apalagi sampai 7 tahun, sampai 12 tahun. Jadi kaum bagus. Nah, jadi kaum. Jangan merasa remeh. Jadi kaum jer, lulusan dari ilmu jadi kaum. Jangan. Kenapa ya? Karena jadi kaum tuh mahuluakan orang beribadah. Kamu kada kaum nang azan, kamu kada kaum nang memunyakan mic, kamu kada kaum nang di masjid, kada urang masjid. Jadi lalu azan kaum ini munyakan mic dulu subuh ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Muammar semalam tuh, setengah jam sini azan ya pengaji. Putar. Ada lawas. Ya, azan naik kaum ya Allah subuh. Adalah orang azan datanganlah orang sudahlah. Belum lagi. Mik berbunyi itu kan kada bunyi kada datangan lagi kan. Saking alihnya digarak waktu subuh tuh. Mbah sudah nang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Lalu bangunan subuh sudah. Subuh. Nah, bangunan ada orang dah. Urang bangunan tuh gara-gara ikam. Kira-kira ikam dapat pahala lah. Man dalla ala khairin kafailihi janabi. Siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, maka sama dia mengerjakan kebaikan. Jadi kita nang mahuluakan tadi kita paling banyak dapat pahala. Makanya khilafiyah ulama ada yang memadahkan ganal pahala azan, ada memadahkan ganal pahala imam. Tapi nang banyak memadahkan ganal orang azan. Kenapa ya? Karena orang azan ini imam belum lagi azan dahulu nak ianya. Namulah orang datangan ke masjid itu siapa ya? Bilal azan. Imam ini sudah orang datangan. Sudah banyak, sudah jadi imam kamat ya. Sudah datangan kata sudah orang. Datangan sudah. Tapi nama mahuluakan pemulaan siapa? Bilal azan. Nah, makanya kan mun ada orang menawari mungkin disuruh orang juga, ulun lah tuang azan di sinilah enta. Ulun siap azan maghrib atau ulun subuhnya. Wah, gonal pahala subuh tuh. Makanya kan jangan heran tuh lah kalau orang tuh biasanya bagawe lawan langgar, bagawe lawan masjid, tiba-tiba naik daun, dimuliakan orang, nukar rumah, nukar kendaraan, nukar mobil, nukar ini macam-macam. Asalnya jadi kaum aja. Kenapa ya? Allah angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, siapa yang rendah diri, Allah angkat derajat. Karena orang kaum itu kan tahu lah, azan, orang kadadaan azan. Kaum, teh cacak ya buangi aja.
kaum sapu ipang nena, kaum tupang gedang lawa tuh nah, ini mana pain? Nah, ikam inggih, masya Allah. Nang dibersih rumah siapa? Rumah Allah. Kira-kira Allah senang lah ikam bersih rumahnya lah. Senang. Kalau Allah senang, jangan dapat banyak ikam bahagianya. Jadi jangan minder santri itu jadi kaum, sebab ikam mimpin tahlil, ikam imam, ikam azan, masya Allah. Akhirnya ikam jadi tuan guru di situ, masya Allah. Nah mudah-mudahan alim barataannya lah. Nah paling banyak dapat rahmat Allah. Ada yang mengatakan pula paling banyak mendapat pahala di akhirat nanti. Paling banyak dapat pahala siapa ya? Tukang azan. Ada yang mengatakan paling selamat daripada huru hara pada hari kiamat. Paling selamatnya sudah. Orang tinggal lamannya kada gulunya masih panjang lagi. Tapi jangan dipandang gulu panjang ya orang azan tuh. Maksudnya itu paling banyak selamat. Orang kapanasan inya kanaungan, orang bepaloh inya kada. Ada yang mengatakan pula pendapat ulama, maksudnya adalah muazin di dunia akan menjadi pemimpin di akhirat nanti. Kenapa? Dengan membawa banyak jamaah di belakangnya dan paling bersegera masuk surga. Masya Allah. Untung orang azan, tapi ngatakan azan ini belajar ya, jangan ketujuh azan tapi kada belajar pas salah-salah. Hayya 'alas shalah, shalah, asyhadu an la, jangan asyhadu an la masuk yang la alla gitu nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, jangan asyhadu an la ilaha. Maknanya masuklah dalam tajwid ya lah, nun mati. An la alla. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau lagu Bahari kalau di Pamangkeh itu lagu lagu Mekah. Hayya 'alas shalah. Kalau ini hayya 'alas shalah. Ada sampai lagi dah. Nah, pokoknya bagus tukang azan. Tapi azan jangan jadi imam ya. Kalau sudah azan jangan lagi imam. Azan lawan kamat ampunnya. Imam. Tapi kecuali kada ada memborong badataan sebab inya azan, inya kamat imam. Orang berapa ikut sikung aja. Nah, jadi bila sudah azan, kamat, pian imamnya kena yang. Nah mudah-mudahan kita masuk surga barataan ya Allah. Jadi belajar santri itu wajib bisa azan ya, wajib bisa azan. Azan yang ada bisa, apalagi imam jangan. Kemudian diantara kelebihan umat Nabi Muhammad lagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di antara khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini kita aja berisi. Umat yang lain kan ada bismillah. Pada setiap kali memulai sesuatu perkara yang baik. Sebagaimana berkata oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Halabi di dalam kitab tafsir Sidin, walam yanzilhallahu ala ahadin minal umami qablana illa Sulaiman bin Daud fahiya mimmakhtassat bihi hazihil ummata. Tiada diturunkan Bismillahirrahmanirrahim atas seseorang daripada umat yang terdahulu selain daripada Nabiullah Sulaiman bin Daud. Nah, Nabi Sulaiman ada Bismillah ketika beliau menulis surat lawan Ratu Balqis.
Ratu Julaiha, Ratu Balkis. Nah, apa dalam Quran? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Nah, itu jar bacaan gitu. Amun ada gadis, nah kamu hendak tulah bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu di hati Fatimah binti muslimin, alayya muslimin. Wah, datangnya kita ke rumah. Tiup. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya di hati si Anu bin si Anu waktuni muslimin. Dan dia datang kepadaku dalam keadaan menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalakan itu diamalakan nagesan. Ini kan bilang nak melamar ya kalau bacakan terus bacakan menyerahnya. Pokoknya baik bila kada dikawinakan lawan kakaraihan, ulun indah tu pang hidup sudah. Ya masya Allah. Dah hakun tu pang pokoknya nak lain ditolaknya. Ikam aja diterima. Waktu nimus. Barat si Ratu Balkis menyerah kada? Menyerah. Dapatnya Nabi Sulaiman. Nah, ikam waktu bacangin itu ikam jadi Nabi Sulaiman. Tapi kayaknya jadi amalakan dulu kayaknya kalau ikam sudah sampai waktunya, sudah sampai apa ngarannya tuh ya, sudah mulai aku dikarasi lagi sudah. Nah, bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya waktuni muslimin. Waktuni itu ada di dalam hati si Anu, masya Allah. Tapi saya tidak menjazahkan wah ini kayaknya siapa nah hendak aja kalau sudah sampai waktunya kayak itu. Nah, jadi bismillah ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain Al-Imam Tabrani, dalam riwayat Imam Tabrani daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu yang memarfu'kan daripada Nabi sallallahu, ujar Nabi, unzila alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin ba'da Sulaiman ghaira bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan atasku satu ayat yang tiada diturunkan nabi sesudah Nabi Sulaiman selain daripada aku, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi nang dapat bismillah ini hanya dua nabi aja, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan kita Nabi Muhammad dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bismillah tuh kada gampang tahu lah. Kada barataan diunjuk Allah lawan nabi-nabi, dua aja nabi dan kita umatnya. Kalau Nabi Sulaiman aja umatnya kada dibari, tapi kita dan umat Nabi Muhammad Rasulullah dan umatnya dibari bismillahirrahmanirrahim. Nak makan baca bismillah, segala-galanya bismillah. Ada di dalam. Nah, di sini ada kelebihan bismillah. Nah, saya cariakan dulu lah 60 tembukan. Cari bismillah. Kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim? Nah, mana ya? Pilihnya kadang kayaknya.
Nah, siapa nang min khawasiha daripada khususiyatnya bismillah lil mahabbah. Mantalah harus hati-hati ya. Mantalaha bi'adadiha wahiyya, yaitu 786 kali dibaca di banyu. Bismillahnya 786 kali dibacakan di banyu, lalu diminum makan lawan orang nang inyah kehendaki, ahabbahu hubban syadidan, niscaya dia akan cinta dengan bersangatan cinta. Itu di antara kelebihan bismillah. Masya Allah. Berapa kali tadi? 786 kali. Kada boleh lebih, kada boleh kurang. Ika minum makan lawan orang nang dikehendaki, ahabbahu hubban syadidan. Syadidan. Arti syadidan tuh bersangatan. Itu diantara banyak kayak sini kelebihannya lagi. Nah, jadi bismillah ini luar biasa. Nang mila disariki kuitan terus bacakan itu nih minum mak ento supaya kamu jangan disariki lagi, supaya kamu disayangi terus. Kemudian sambungannya wallahu alam bissawab. Sambungannya insyaallah pada minggu akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala
bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama mudah-mudahan sehat walafiat, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita sehat walafiat, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mudir dan segala keluarga dan pada taat mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'alana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa sayyidina maulana wa sallim jami'an ma bina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.